Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan saya Lita. Saya berasal dari Keuskupan Agung Pontianak. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di mana Injil ini berisi tentang peringatan Yesus kepada Yudas dan kepada Petrus. Pada awal bulan Maret yang lalu, Kota Pontianak baru saja diberlakukan tilang elektronik. Tentu saja ini ditujukan kepada semua pengguna jalan tanpa memandang status sosial maupun pendidikan ataupun latar belakang. Semuanya sama. Tentu saja tanggapan dari warga atau pengguna jalan itu berbeda-beda. Hasilnya pun berbeda-beda. Ada yang taat, namun ada pula yang melanggar atau tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Nah, hal ini boleh menjadi permenungan bagi kita untuk merenungkan Injil Yohanes ini. Di sini Yesus ingin mengingatkan kepada kita pula, walaupun sama-sama menerima panggilan untuk menjadi muridnya, menghabiskan waktu yang bersama-sama dengan Yesus dengan pengajaran yang sama, belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama dari setiap muridnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yudas berakhir menjadi pengkhianat dan mati tragis. Begitu juga Petrus. Petrus juga mengalami kegagalan di dalam panggilannya. Akan tetapi, Petrus berakhir menjadi murid yang setia sampai mati. Sesudah perjamuan terakhir, Yesus memperingatkan Yudas akan konsekuensinya jika dia terus melakukan atau meneruskan rencana jahatnya. Akan tetapi, Yudas yang sudah dibutakan oleh ketamakannya, di mana dia gagal untuk memahami kemesiasan Yesus. Bagi dia, Yesus, seorang Mesias, adalah harusnya seorang raja yang penuh kemuliaan. Sedangkan di dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya, sehingga dia kecewa akan Yesus, bahwa Yesus tidak mampu memberikannya ketenaran, tidak mampu memberikannya kekayaan, sehingga dia mengkhianati Yesus. Walaupun pada akhirnya Yudas menyesali kesalahannya, akan tetapi dia menolak rahmat penyelamatan Allah. Dia menolak kasih Allah, menolak pengampunan Allah, dan memilih jalan bunuh diri. Petrus pun telah diingatkan oleh Yesus akan dosa kesombongannya. Petrus yang begitu setia kawan langsung menyerukan bahwa dia akan mati bagi Yesus. Namun yang telah terjadi adalah dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus dan Yudas sama-sama gagal dalam menanggapi panggilan Yesus. Namun yang membedakan Petrus dengan Yudas adalah Petrus berhasil untuk memahami kemesiasan Yesus, di mana dia akhirnya memahami bahwa Yesus mampu untuk memberikan penyelamatan. Yesus mampu untuk mengampuni dosa. Dan Yesus mampu untuk memberikan kesempatan bagi dia lagi. Sehingga dia segera menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, dan berbalik setia sampai akhir hidupnya. Seringkali Anda dan saya gagal dalam menanggapi panggilan Yesus. Tetapi kembali lagi kepada sikap hati kita. Apakah saya mau menyerah seperti Yudas, menolak rahmat kasih Allah, menolak rahmat pengampunan, dan menyerah, menyangkal Yesus ketika saya berada di situasi yang kurang menguntungkan,
Ataukah saya mau seperti Petrus yang mau merendahkan hati, melebur di dalam kasih Allah dan membiarkan Dia mengambil alih seluruh keberadaan saya demi kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.